Selamat pagi anak didik kami. Apa kabar kalian semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas materi suhu dan perubahannya. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi suhu. Yang kedua, peserta didik dapat menyelidiki indera peraba sebagai alat ukur suhu. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui alat ukur suhu dan melakukan pengukuran suhu. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis termometer. Nilai profil pelajar Pancasila yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah yang pertama, beriman. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Dan core value sekolah yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah yang pertama, visioner. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, kolaboratif. Selama masa pandemi COVID-19, kalian tentu saja sering melihat alat ini ya. Ya, namanya termometer inframerah atau kita kenal dengan termogan. Bagaimanakah alat tersebut dapat bekerja untuk mengukur suhu tubuh? Nah, kita akan membahasnya pada materi suhu dan perubahannya. Pernahkah kalian pergi ke daerah pantai atau ke daerah pegunungan? Apakah ada hal yang berbeda yang kalian rasakan di kedua tempat tersebut? Mungkin perbedaan yang paling sering kita rasakan adalah perbedaan suhu. Suhu di daerah pegunungan lebih dingin dibandingkan suhu di daerah pantai. Nah, berdasarkan perbedaan kedua tempat tersebut, menurut kalian apakah yang dimaksud dengan suhu? Ya, suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, jadi suhu itu bukan hanya panas saja atau bukan hanya dingin saja, tetapi derajat panas atau dinginnya suatu benda. Coba kalian perhatikan kedua gelas yang berada di tangan saya. Satu gelas berisi air panas, satu gelas berisi air dingin. Apakah kedua telapak tangan saya merasakan hal yang sama ketika saya meletakkan kedua gelas ini di telapak tangan saya? Tentu saja berbeda. Gelas yang berisi air panas, maka telapak tangan saya akan merasa panas. Gelas yang berisi air dingin, maka telapak tangan saya akan merasakan dingin. Nah, berdasarkan keadaan tersebut, apakah dapat dikatakan indera peraba atau tangan kita ini dapat dikatakan sebagai alat ukur suhu? Tentu saja tidak ya. Kulit atau tangan memang dapat merasakan tingkat panas atau dinginnya suatu zat atau benda, namun tidak dapat digunakan sebagai alat ukur yang akurat. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Termometer bekerja berdasarkan prinsip pemuaian zat, yaitu ketika suatu zat dipanaskan atau didinginkan, maka zat dalam tersebut akan mengalami perubahan. Sifat fisik benda yang mengalami perubahan tersebut disebut dengan sifat termometrik. Itulah yang digunakan dalam prinsip kerja termometer. Termometer juga banyak jenis-jenisnya. Untuk mengukur suhu tubuh manusia, maka biasanya kita akan menggunakan termometer klinis atau kita kenal dengan termometer badan. Nah, skala suhu pada termometer ini antara 35 derajat Celcius hingga 42 derajat Celcius. Adakah di antara kalian yang sudah pernah melakukan pengukuran suhu tubuh? Ya, tentu saja sudah pernah ya. Selain termometer klinis, kalian tentu saja sering melihat alat ini ya. Ya, namanya termometer inframerah atau kita kenal dengan termogan. Termogan mengukur suhu melalui rambatan panas atau radiasi, sehingga prinsip kerjanya agak sedikit berbeda dengan termometer digital atau termometer alkohol yang bekerja melalui rambatan panas melalui konduksi. Selain termometer klinis, ada juga termometer yang sering kita gunakan di laboratorium, dikenal dengan termometer laboratorium, yang biasanya diisi dengan alkohol yang diberi pewarna merah seperti ini. Skala suhu pada termometer ini
biasanya dimulai dari minus 10 derajat Celcius hingga 110 derajat Celcius. Ini biasanya digunakan di laboratorium untuk mengukur suhu zat cair. Selain itu, ada termometer Six Bellani atau kita kenal juga dengan termometer maksimum dan minimum. Termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu suatu tempat pada waktu tertentu. Selanjutnya ada termometer dinding, biasanya diletakkan di sebuah ruangan untuk mengetahui suhu ruangan tersebut. Nah, selain beberapa jenis termometer tersebut, ada juga termometer bimetal. Nah, setelah belajar materi suhu, maka apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, suhu merupakan derajat panas atau dinginnya suatu benda. Yang kedua, tangan atau indera peraba bukan alat ukur suhu, tetapi hanya dapat merasakan panas atau dinginnya suatu benda. Yang ketiga, alat ukur suhu yang tepat adalah termometer. Yang keempat, jenis-jenis termometer. Yang pertama ada termometer klinis, yang kedua ada termometer laboratorium, yang ketiga ada termometer Six Bellani atau termometer maksimum dan minimum, yang ketiga ada termometer dinding, yang keempat ada termometer bimetal, dan yang kelima ada termogan. Dan masih banyak jenis termometer. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di topik berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi.